Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfotik dan sahabat radio Suara Rakyat Gorontalo di mana saja Anda berada. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program Pejabat Menyapa, edisi spesial pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2025-2030. Nah, kami sudah kedatangan tamu spesial, yakni Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Hajah Ida Syahidah Rusli Habibi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, kami atas nama seluruh mewakili masyarakat Gorontalo mengucapkan selamat dulu nih Bu, sudah dilantik oleh Pak Presiden. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Ibu, mungkin kita langsung aja nih Bu, kita diskusi sambil santai begitu ya Bu ya. Ibu Ida menjadi wakil gubernur perempuan pertama di Provinsi Gorontalo. Apa tanggapan Ibu soal itu? Alhamdulillah ya, alhamdulillah saya terpilih mewakili suara-suara perempuan Gorontalo untuk bisa menduduki puncak pemimpinan tertinggi di Provinsi Gorontalo. Itu merupakan sebuah pertama kejutan untuk saya, ya kan. Kemudian itu juga merupakan amanah yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga itu merupakan selain amanah tanggung jawab saya, ya, tanggung jawab saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang torang ibu ya yang mewakili suara-suara perempuan di Gorontalo. Tentunya ini pertama rasa bahagia itu ada, terharu banyak sekali ya karena di situ banyak perempuan-perempuan juga yang mendukung saya ya. Kemudian juga rasa bangga bahwa Ida Syahidah alhamdulillah bisa terpilih untuk mendampingi Pak Gusnari Ismail, saya selaku wakil gubernur. Baik, hal menarik berikutnya Bu Wagub. Semua orang tahu bahwa Ida Syahidah itu di balik sosoknya ada nama besar Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo 2 periode. Nah, bagaimana Ibu memposisikan diri? Apakah nama Pak Rusli ini justru menjadi beban dalam tanda kutip buat Ibu, atau justru menjadi penyemangat bahwa Ibu ingin memberikan yang lebih baik dari Bapak? Jadi itu ada ceritanya itu. Ya. Jadi gini, setelah saya nikah dengan Pak Rusli, nama saya itu Ida Rusli ya. Kemudian saya pindah Gorontalo, Pak Rusli itu melihat Ida Rusli begitu. Kemudian saya berkarir ya, masuk dunia politik. Kemudian Bapak tuh melihat ya Ida nggak ada marga nih. Kemudian ditambah nama Ida Syahidah, nama Rusli Habibi. Itu sudah resmi? Nama Rusli Habibi itu tidak hanya sekedar ditambah saja, tetapi ada proses hukum ya. Itu lewat pengadilan. Itu udah resmi Bu? Resmi. Oh, jadi nggak sembarang gitu ya? Nggak sembarangan nulis Ida Syahidah Rusli Habibi. Itu disahkan oleh pengadilan. Ya, pengadilan sehingga nama saya Ida Syahidah Rusli Habibi. Jadi kalau ada Ida Syahidah yaitu Rusli Habibi di situ. Jadi apa ya, seperti sebuah rasa sayang suami saya ke saya bahwa Ida Syahidah itu tidak akan dilepas karena ada Rusli Habibi di situ. Ya kan? Ada Rusli Habibi di situ. Dan itu lewat yang tadi saya sampaikan itu disahkan oleh pengadilan. Nah, tentunya ini juga sebuah kebanggaan untuk Pak Rusli Habibi ya. Ada nama beliau di belakang nama saya ya. Ada nama beliau di belakang nama saya. Kalau menjadi beban tidak, toh Rusli Habibi adalah suami saya ya kan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi saya wajar saja ya, istri kan kadang dipanggilnya bukan nama kecil ya, Ibu Rusli begitu ya, Ibu Rusli. Nah, itu waktu kami masih tinggal di Bandung juga, tetangga komplek manggil saya bukan Ibu Ida, Ibu Rusli. Seperti halnya ibu-ibu yang lainnya, mungkin nama suami yang dipanggil ya, selain nama kecil. Kalau nama kecil dia manggil ya sahabat-sahabat kecilnya. Ya
Tapi mungkin kalau orang-orang di sebuah pergaulan kayak di komplek itu namanya, oh Ibu Rusli itu ya Ibu Ida gitu. Jadi ini akan memotivasi ibu juga di dunia politik gitu ya, untuk bisa memberikan yang lebih baik mungkin. Nah, gitu, Bapak. awalnya kan saya nggak tertarik di dunia politik, nggak tahu dunia politik itu gimana ya. Tapi karena Bapak menginspirasi begitu? ada tanggung jawab di situ, ada tanggung jawab bahwa pada saat saya sudah mulai digadang-gadang untuk masuk di politik ya, sebagai calon anggota DPR RI di 2019 itu saya diberi tawaran maju untuk DPR RI. Kaget karena saat itu saya masih ASN. Betul. Ya, betul. saya masih ASN. Wah, saya masih ASN masuk dunia politik. Pensiun saya masih agak lama juga. Sayang gitu. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, desakan dari teman-teman partai juga, saya bilang kalau ada perempuan yang lain untuk memenuhi kuota 30%, berikan kepada yang lain. Jangan ibu gitu ya? Jangan saya, karena saya masih sebagai ASN. Tapi karena dianggap ya saya mampu mungkin ya, mampu, kemudian ada dukungan juga dari suami, sehingga ya udah saya pensiun dini. Dan terpilih ya? Pensiun dini, maju dunia politik. Karena ya harus berjuang, harus menang, ya harus menang. Dan setelah alhamdulillah waktu 2019 saya terpilih sebagai anggota DPR RI, udah lepas dari ASN. Nah ini mitra Kominfotik dan sahabat Radio Suara Rakyat Hulu Talo, ada hal menarik nih. Ibu Ida itu bagi sebagian kita itu mengenal di Facebook dan lain-lain atau keseharian itu lebih dikenal sebagai seorang pengusaha gitu. Ketua IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, banyak jabatan beliau. Tapi tahukah Anda bahwa Ida Syahidah Rusli Habibie adalah seorang birokrat, seorang PNS. Nah gimana tuh ceritanya Bu? Ibu masuk PNS itu kayak mana tuh? Tunggu dulu, jadi saya memang dari awal jiwa bisnis saya ada. Iya, ada ya. Jadi dari kuliah itu jiwa bisnis sudah ada. Kebetulan orang tua saya pedagang, ya kan. Kemudian menikah dengan Rusli Habibie, ya tetap masih dagang gitu ya, dagang-dagang. Cuma nyasar aja di pegawai. Iya, pokoknya dagang, jualan semua apa yang bisa dijual ya. Kemudian jual makanan, jual semuanya, ya jualan. Pokoknya apa aja bisa jual, membantu ekonomi keluarga kan, karena tinggal di Bandung. Kemudian pindah Gorontalo, saya melihat peluang itu ada. Saya buka ya toko kecil-kecil ya. Kemudian alhamdulillah berkembang. Nah, tetap saya sebagai ASN ya. Saya ASN tuh saya tahun 91 ya. Sebelum nikah dengan Pak Rusli saya sudah ASN. Jabatan tertinggi Ibu apa? Terakhir itu 2008 itu saya sekretaris kantor di dinas Nakresos. Sekretaris ya? Nakresos Kota Gorontalo, sekretaris kantor. Sekretaris keempat, golongan waktu itu masih golongan 3D. 3D. Nah, jiwa entrepreneur saya ada, bisnis saya ada, tapi saya adalah seorang ASN. Kenapa saya masuk ASN? Karena saya ingat sekali almarhum bapak saya pernah mengatakan kepengen anaknya salah satu ada yang ASN. Karena dalam keluarga saya nggak ada ASN, semuanya adalah pengusaha gitu ya, pedagang dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah walaupun saya ASN, saya tetap sebagai pengusaha, punya wirausaha. Nah, bukan ini pengusaha ya, bukan pengusaha ya, punya jiwa wirausaha. Nah ini menarik Bu, Ibu seorang ASN, Ibu berada di periode terbaik Pak Rusli Bupati Gorontalo Utara hampir 2-3 tahun, kemudian gubernur 2 periode. Ibu nyaris tidak ada jabatan. Mungkin bagi sebagian orang lain, Ibu di posisi misalnya dengan pangkat 3D 4A, ya mungkin bisa sudah kepala dinas. Tapi Ibu tidak melakukan itu. Apa yang sedang terjadi? Jadi ada ceritanya lagi itu. Pada waktu saya
pegawai di dinas Naker Kota, itu saya itu pernah akan dipromosikan nih dengar-dengar sebagai kepala dinas. Ya, karena ini kan udah sekretaris ya, udah dekat ya. Akan dipromosikan sebagai kepala dinas. Kemudian Pak Rusli bilang nggak usah gitu, tanpa alasan nggak usah gitu. Kemudian beliau terpilih sebagai bupati. Nah, saya otomatis pindah titipan di Gorut. Jadi status pegawai saya di kota, tapi titipkan di Gorut. Ya, nggak dapat apa-apa kan. Memang Pak Rusli memang sudah komitmen bahwa istrinya begitu beliau menjadi kepala daerah, istrinya tidak akan mendapatkan jabatan apa-apa. Kecuali biarlah mengurus organisasi. Ya. Ketua tim penggerak PKK begitu. Iya, kecuali itu. Jadi fokus di ngurus organisasi PKK, di Kranasda atau organisasi-organisasi yang lainnya yang berhubungan, yang melekat di pemerintahan. Menarik ini, menarik. Lantas pensiun di pangkat 4A ya? Bukan pensiun dini ya, 2019. Pensiun dini ya? Pensiun dini. Di masa kerja berapa tahun, Bu? 20 tahunan. 20 tahun ya? 20. Baik, menarik ini. Nah, Bu, sekarang kan sudah dilantik. Nah, kira-kira Ibu sendiri nih, nanti sama Pak Gusnar kira-kira mau ambil peran di mana untuk masalah pemerintahan ini, karena Ibu kan wakil, Pak Gusnar gubernur. Nah, kira-kira sudah ngobrol-ngobrol nggak nih? Misalnya, Pak, saya perempuan, saya mau yang soal gender aja atau gimana? Oh, enggak. Jadi tentunya kan ada tugas gubernur, ada porsinya, tugas wakil ada porsinya, dan tentunya saya memposisikan diri saya bahwa saya adalah wakil gubernur, ya kan. Agar apa? Agar harmonis, ya kan? Karena pasangan Gusnar Ida itu adalah satu kotak, ya, ada gubernur dan ada wakil. Nah, di sini saya memposisikan saya sebagai wakil gubernur. Tentunya di situ kan ada tugas-tugas yang harus saya lakukan, ya, sesuai dengan visi misi kami, ya, sesuai dengan visi misi kami. Tentunya kalau tadi Isam bilang Ibu Ida tugas ini, Ibu Ida tugas ini, memang ada ya, apalagi di dalam pemerintahan sebelumnya kan belum ada wakil gubernur perempuan. Nah, ini adalah keuntungan juga untuk perempuan-perempuan Gorontalo, ya, bahwa sesuai dengan janji politik kami itu pada saat kampanye kemarin itu kan ada program yang saya bilang kalau saya terpilih saya akan fokus di perempuan, kalau saya terpilih saya akan fokus di anak, lansia, disabilitas, ya, golongan-golongan yang terpinggirkan. Karena saya juga menyampaikan juga bagi saya tuh no one left behind, tidak ada satu orang pun di Provinsi Gorontalo itu yang terpinggirkan. Ayo semua Mohoyula, kita rangkul, kita sama-sama. Tapi tentunya dengan adanya apalagi ini berita efisiensi. Anggaran ya, kemarin pada waktu kami diundang oleh Bapak Presiden Prabowo di Hambalang bahwa sampai 3 tahun ke depan itu kita puasa anggaran, ya, puasa anggaran. Tetapi diminta tidak menghambat program-program. Program-program tetap berjalan, ya. Tapi mudah-mudahan ini tetap segera teratasi. Nah, program yang tentunya karena saya perempuan, saya juga akan fokus di perempuan. Perempuan pemberdayaan, perempuan kepala keluarga. Ya, PK ya. Ya, pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Memang itu program sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada dari di dinas sosial ada, kemudian dinas perlindungan perempuan dan anak ada, ya. Kemudian juga bisa ngambil di Perindak. Nah, pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Tentunya ini ya perempuan-perempuan, maksudnya perempuan kepala keluarga itu ada kriterianya. Mereka kepala keluarga, perempuan kepala keluarga ini dilihat juga dari kalangan yang ekonominya kurang mampu, ya kan, tidak merata bahwa semuanya akan mendapatkan program itu, fokus di yang tidak mampu, yang tidak mampu. Nah,
kemudian dia pemberdayaan perempuannya apa. Nah, kalau kan kadang seorang istri, seorang perempuan dalam sebuah rumah tangga yang tiba-tiba kehilangan suaminya, kehilangan ditinggal atau meninggalkan, ya itu kan tidak siap. Nah, tentunya dengan adanya program ini, nanti program ini tentunya bisa mengangkat kembali perempuan ini untuk bisa mandiri dan mendapatkan pendapatan untuk keluarganya. Lewat apa? Lewat pemberdayaan perempuan. Di situ ada pelatihan, ya, atau memang sudah ada usaha tetapi usahanya belum berkembang. Nah, ini bisa mendapatkan bantuan modal usaha. Ini juga kan dari pengalaman Ibu Ida sebagai ketua tim penggerak PKK, Iya. gitu ya. Sudah banyak misalnya dalam beberapa kesempatan Ibu membantu misalnya UMKM, Betul. pembinaan Karao dan lain sebagainya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Iya. pengalaman Ibu. Jadi gini, ada beberapa pengrajin Karao yang dulu saya cuma iseng-iseng datang lihat Karawonya, ya dia hanya sebagai bukan Pengiris. pembuat, dia hanya sebagai penjaga toko milik seseorang. Nah, di saat tidak ada pembeli kan mereka hanya diam-diam aja. Terus saya tanya, coba mengkarawo sendiri, ya kan? Atau bagaimana caranya kamu daripada cuma diam-diam aja, kamu punya banyak waktu, kamu harus mengembangkan waktu itu, Keterampilan. memanfaatkan waktu itu. Nah, mungkin setelah saya pulang mungkin dia berpikir, oh iya ya. Nah, pada waktu ada kesempatan ikut pelatihan, orang itu saya panggil. Kemudian pada saat ada program berangkat ke Jakarta, orang itu saya panggil, saya ajak. Nah, dan alhamdulillah sekarang ibu ini sudah punya karyawan banyak, pegawai banyak, ikut berulang-ulang kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia, ikut-ikut basar, ikut-ikut promosi, ya. Bahkan produknya juga sudah dipasarkan di mana-mana dan diberikan kesempatan terus oleh pemerintah. Nah, ini yang mendorong pelaku pemula bisa berkembang, mengembangkan usahanya. Apalagi perempuan ya. Apalagi perempuan, ya kan? Karena kita melihat itu Karawo untuk Gorontalo kan, Karawo yang ada di Karawo itu Gorontalo ya. Karawo ini tuh banyak peminatnya yang menyulam perempuan, tapi sekarang tidak. Sekarang laki-laki pun ada desainer muda. Betul. Itu yang senang sekali di Karawo. Bahkan juga ada anak-anak sekolah yang mempunyai talenta itu sudah melukis, menggambar, mendesain motif Karawo. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, ya, perlu kita kembangkan. Kemudian juga kita jangan hanya berfokus sulam Karawo dengan bahan yang seadanya, tidak. Kita juga harus kembangkan juga dengan bahan yang mewah, ya, dengan bahan mewah. Karena apa? Di saat ada tamu berkunjung Gorontalo mencari bahan yang bagus itu ada. Betul. Ya, mencari bahan bagus itu Kita ada. bisa bersaing juga dengan produk Iya, lain. Gitu. kemudian juga tidak hanya untuk fashion saja, Betul. Karawo itu juga bisa menjadikan home decor. Ya, home decor, taplak meja, gorden, mungkin sarung bantal, apa pernik-pernik lainnya, yang ini bisa menjadi salah satu motivasi, salah satu juga meningkatkan pemasaran pendapatan untuk para usaha Karawo itu sendiri. Baik, saya kira untuk UMKM perempuan sudah detail dibahas oleh Ibu. Barangkali saya ingin ke pertama kita ke dulu, Bu. Soal efisiensi. Tadi Ibu sudah menyinggung. Pak Gusnar dalam beberapa statement juga di media online dan lain-lain pernah berkata beliau setuju agar masa kerja ASN itu tinggal 4 hari. Nah, Ibu sendiri bagaimana dengan konsep itu? Masa kerja 4 hari. Boleh saja, dengan catatan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. Tetap fokus, tetap berjalan. Yang pelayanan dasar begitu Iya, ya? Kayak tetap, STNK, pajak iya, gitu tetap ya. STNK, pajak, Kesehatan, mungkin rumah sakit. BPJS ya.
kemudian juga program-program yang lainnya. Yang mendasar. Yang masukkan efisiensi kan dengan waktu dengan 4 jam itu paling tidak 4 mengurangi hari, 4 hari kerja. itu kan mengurangi penggunaan listrik, AC, air ya, kemudian juga BBM, kemudian makan minum, betul, ya kan, tamu-tamu juga. Nah itu sehingga itu bisa diperhemat, kemudian uangnya untuk program yang lain. Lagi pula pegawainya tidak libur tapi bekerja dari anywhere gitu. Ya. Work from anywhere. Ya. Baik, Ibu, ini kan kita pernah dengar ya, ada beberapa statement dari Menteri Dalam Negeri bahwa setelah gubernur, wakil gubernur dilantik, ada kecenderungan akan diberikan izin untuk melakukan penataan kabinet nih, ada mutasi dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu Idah dan Pak Gusnar melihat ini? Apakah akan cepat-cepat mengatur formasi, apa harus menunggu 6 bulan atau seperti apa nih konsepnya? Ya, itu kan hak prerogatif gubernur. Ya. Ibu serahkan. Jika saya sebagai wakil diminta saran, saya akan memberikan saran. Ya. Dan tentunya saya juga pasti diberikan kesempatan untuk itu, mengutarakan pendapat. Bahkan kemarin Pak Gu menyampaikan, coba Ibu Ida rekam-rekam tuh siapa-siapa kira-kira yang cocok untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Mungkin ada promosi juga yang eselon 3 naik eselon 2. Kemudian juga dari Ibu Ida mungkin ada perempuan-perempuan yang mampu kita promosikan. Nah, ya itu sudah waktunya. Ya apalagi ada beberapa jabatan kosong yang ada di Provinsi Gorontalo ya. Nah, yang sekarang ini dijabat merangkap, sehingganya kurang efisiensi juga, sehingganya memang perlu penataan kembali ya. Tapi tidak dalam waktu dekat ini, ya, ini kan bulan depan udah puasa ya, sudah puasa, mungkin setelah Lebaran itu akan dikaji kembali ya, siapa-siapa yang memang layak untuk dipromosikan. Baik Ibu, ini berikutnya yang ingin publik tahu. Nah, kemarin ini kan sempat agak-agak panas situasi politiknya gitu. Nah, Ibu Ida sendiri merespon pasca pilkada ini seperti apa? Apakah masih ada yang sebutannya dalam tanda kutip lawan politik, atau justru semua dirangkul untuk membangun Gorontalo yang lebih baik? Iya, kampanye udah selesai, ya kan. Udah pelantikan. Politik itu kan ada waktunya ya, ada waktunya. Nah, ini Gusnar Ida sudah terpilih, sudah selesai ya Pak. Dan pada saat kemarin kami debat kandidat yang kedua, yang terakhir, saya mengucapkan selamat juga kepada calon-calon gubernur ini ya, pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, siapapun yang terpilih, ayo kita sama-sama Mohyula membangun Gorontalo ke depan tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa menjatuhkan ya. Bahkan saya juga menyampaikan, ayo siapapun yang terpilih beri saran ya, beri masukan. Kita ini adalah rakyat Gorontalo ya, sama-sama orang Gorontalo, tinggal di Gorontalo. Tentunya walaupun beliau siapapun yang tidak tinggal di Gorontalo tetapi merasa orang Gorontalo ya, tentunya juga mempunyai tanggung jawab besar untuk pembangunan provinsi Gorontalo ke depan ya. Jadi dendam politik nggak ada ya. Dendam politik kan bisa aja kepada seseorang ya, mereka nggak milih saya, nanti saya ini, itu sudah selesai. Kemudian politik yang lain sudah selesai. Kemudian saya sampaikan juga kepada teman-teman tim sukses ya, relawan-relawan, terima kasih sudah mendukung saya, terima kasih sudah mengantarkan kami terpilih, dan itu sudah selesai semua. Mudah-mudahan mari kita sama-sama membangun Gorontalo lebih baik lagi. Sebelum ditutup Bu, barangkali Ibu sebagai istri dari Pak Rusli, Gubernur 2 periode, ada pesan-pesan khusus nggak dari Pak Rusli gitu? Banyak banget. Apa misalnya Bu nanti gini-gini ya Bu, gini-gini. Banyak gimana? Pokoknya udah aja yang udah dari sini. Karena begini Bu, karena yang menarik itu adalah Pak Rusli dan Ibu terbiasa dengan paten gubernur.
sekarang Ibu justru berada di posisi kedua. Nah, barangkali Pak Rusli juga punya pesan itu nggak gitu? Beliau nyampaikan gini, wah aku Pak Wagub ya, begitu. Oh iya, Ibu Wagub. Jadi gubernur, jadi Pak Wagub dia. Itu salah satu candaannya. Jadi pesan beliau, pesan suami saya, bahwa saya diminta memposisikan sebagai wakil, ya kan, itu. Kemudian saya diminta tetaplah menjadi Ida Syahidah seperti yang dulu, turun lapangan, menyapa masyarakat, jangan ada yang berubah, Kemudian juga tetap kembali lagi, tetaplah ibu, tetap sebagai Ida Syahidah, tetapi yang sekarang adalah Ida Syahidah yang sebagai wakil gubernur. Jadi ini amanah yang sangat berat, ya, sangat berat, bahwa kamu adalah perempuan pertama untuk Provinsi Gorontalo ini yang tidak mudah. Berikanlah seluruh perhatian untuk rakyat Gorontalo seperti yang pernah Bapak lakukan, ya kan. Paling tidak dengan keberlanjutan program kemarin NKRI 1 dan 2 bisa dilanjutkan oleh pasangan Gus Ida ini. Baik, tidak terasa Bu, sudah sejam ya, setengah jam kita ngobrol-ngobrol nih Bu. Sebagai closing statement nih, apa imbauan, seruan Ibu kepada seluruh masyarakat Gorontalo nih? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gorontalo yang memilih saya dan yang tidak memilih saya. Pesta demokrasi sudah selesai. Marilah kita sama-sama semuanya bergandengan tangan membangun Gorontalo lebih baik lagi, ya, lebih baik lagi dengan kemandirian, ya, dengan kemandirian. Jadi jangan hanya ngarepin anggaran dari pemerintah saja, tetapi kemandirian kita bisa untuk mampu pertama meningkatkan kesejahteraan keluarga, ya, kemudian menjaga anak-anak kita, ya, bahwa kita juga orang tua yang peduli terhadap masa depan anak untuk Indonesia Emas 2045, dan tentunya kami juga mendukung program makan bergizi gratis, ya, makan bergizi gratis tetap dalam pengawasan kami. Jangan sampai di situ ada makanan yang maksudnya memang itu sudah terpatron baik, ya, tetapi tentunya pemerintah juga memberikan pengawasan terhadap program ini, ya. Kemudian juga tidak ada salahnya untuk para pengusaha bisa membantu program makan bergizi gratis ini. Oke, cukup ya. Baik, mitra Kominfotik, pendengar Radio Suara Rakyat Gorontalo di mana saja Anda berada. Itulah tadi bincang-bincang kita dalam program Pejabat Menyapa, edisi spesial pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo periode 2025-2030. Mudah-mudahan pembicaraan kita tadi menginspirasi dan menambah wawasan baru buat Anda, khususnya terkait dengan pemimpin kita yang baru, Wakil Gubernur Gorontalo, Ibu Ida Syahidah Rusli Habibie. Terima kasih Bu Ida sudah berkenan hadir. Terima kasih, insya Allah sukses ya ke depan Bu selama 5 tahun ke depan. Amin. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Saya Ismail Giu undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.